Novena Santo Pio hari ke-8 dalam rangka peringatan Santo Pio dengan tema rekonsiliasi. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tulisan dari Padre Pio pada novena hari yang ke-8. Saya tidak punya waktu luang, seluruh waktu saya dihabiskan untuk membebaskan saudara-saudara saya dari jerat setan. Terpujilah Tuhan, mohon janganlah menyiksa saya lebih lanjut seperti yang lain dengan memohon belas kasihan, karena kasih yang terbesar adalah merebut jiwa-jiwa dari setan untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Inilah tepatnya yang saya lakukan terus-menerus siang dan malam. Banyak sekali orang dari semua golongan dan kedua jenis kelamin datang ke sini hanya untuk tujuan menjadikan pengakuan dosa, dan aku hanya dicari untuk tujuan ini. Ada beberapa pertobatan yang luar biasa. Dari kutipan surat pertama 3 Juni 1919. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita mencoba merenungkan pesan Padre Pio dalam suratnya. Padre Pio memperlihatkan panggilan kerasulan yang sungguh total, bahwa dirinya sepenuhnya menyerahkan waktu, tenaga, dan hidupnya untuk karya penyelamatan jiwa-jiwa melalui sakramen tobat. Ia menegaskan bahwa kasih yang paling besar bukan hanya bersimpati atau memberi penghiburan, tetapi merebut kembali jiwa-jiwa dari cengkeraman dosa dan setan untuk dipersembahkan kepada Kristus. Beberapa poin refleksi yang dapat kita renungkan. Yang pertama, prioritas dalam hidup rohani. Padre Pio menempatkan keselamatan jiwa di atas segalanya. Ia rela mengorbankan istirahat, kenyamanan, bahkan kesehatannya demi membawa orang berdamai dengan Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih sejati tidak hanya berupa kata-kata, tetapi tindakan konkret yang membawa orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, sakramen tobat sebagai sumber rahmat. Banyak orang datang kepadanya untuk mengaku dosa. Ini menegaskan betapa besar kuasa pengampunan Tuhan yang dicurahkan melalui sakramen. Bagi kita, ini menjadi ajakan untuk tidak meremehkan pengakuan dosa, sebab di sanalah kita benar-benar dilepaskan dari belenggu dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Yang ketiga, kasih yang berjuang. Padre Pio menggambarkan kasih bukan sebagai sesuatu yang sentimental saja, melainkan kasih yang berjuang dan berkorban. Merebut jiwa dari setan adalah bentuk kasih yang paling besar, karena itu berarti menolong seseorang masuk dalam kehidupan kekal bersama Allah. Yang keempat, panggilan bagi kita semua. Walaupun kita bukan imam pengakuan dosa seperti Padre Pio, setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi alat Tuhan dalam menyelamatkan jiwa-jiwa melalui doa, teladan hidup yang baik, nasihat penuh kasih, maupun pelayanan sederhana. Setiap tindakan kasih dapat menjadi jalan yang menuntun orang lain kembali kepada Tuhan.
Saudari-saudaraku terkasih, semoga lewat pesan Padre Pio hari ini, lewat surat yang kedua, pada novena hari yang ke-8 ini, sungguh-sungguh menginspirasi kita mengenai pertobatan. Mari kita masuk di dalam doa. Santo Pio yang terkasih, Engkau adalah seorang rasul pengakuan dosa yang agung. Engkau telah merenggut banyak jiwa dari cengkraman setan. Pimpinlah kami dan lebih banyak saudara-saudara kembali ke sumber pengampunan dan rahmat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.